PPIKON dibentuk berdasarkan Permenpora nomor 0016 tahun 2007, bertugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan kesehatan olahraga nasional. Yang ditawarkan oleh PPIKON diantaranya adalah yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan olahragawan ya, terkait dengan pengukuran kapasitas kesehatan. Kedua adalah terkait dengan tes pengukuran kapasitas fisik atlet. Yang ketiga adalah rehabilitasi medik atlet. Di antaranya adalah fisioterapi, sauna, ya, pusat kebugaran, dan masas. Masas atlet itu kan hanya berapa ya? 30 nggak ada 60 ya. Jadi 45 menit saja. Jadi diambil intinya untuk saja waktu, gitu. Jadi mana yang sakit sini. Gitu. Lutut. Lutut. Sama engkel kaki. Lari, basket yang banyak cedera tuh basket. Minimal atau maksimal ya 3 kali sampai tuntas gitu. Dokter giginya 2 di sini, saya sama dokter April. Dokter giginya sama April. Kita buka tiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore untuk Senin sampai Kamis. Kalau Jumat jam 7 sampai jam 4 sore. Di poli gigi, poli umum tidak ada waktu istirahat. Jadi pasien bebas datang aja. Kalau umumnya kalau untuk semua orang Indonesia ya, kunjungan ke dokter gigi itu kalau ada sakit jantung. Jarang yang preventif gitu loh, jadi kuratif. Sebenarnya kita dokter gigi itu pinginnya dari preventif dulu, jadi nggak perlu semua sampai pengobatan gitu. Yang ini tuh Pak, yang giginya artrisi, giginya pendek-pendek, terutama untuk atlet-atlet yang fight. Jadi mungkin mengenai waktu nggak ada yang misalnya tinju, jadi mereka pada umumnya ada berapa kan nggak pakai itu untuk pelindung gigi. Nah nggak pakai, kalau nggak pakai itu umumnya jadi pendek-pendek giginya, karena artrisi gigatan gitu loh. Kita mestinya kan gini, saat dia pendek kan jadi gini. Jadi akibatnya lama kalau selama tahun jadi rusak, kondilnya rusak. Kalau ini poli umum, ini sih pemeriksaan fisik biasa. Pasien datang dari dari register office-nya, terus ke sini diperiksa sama dokter. Di sini kita ada 3 dokter umum, 1 dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian kita ada USG, karena ada dokter penyakit dalam, ada kompetensi beliau. Jadi ini boleh pemeriksaan USG sih di sini. Nanti pasien diperiksa, nanti habis dari sini pasien mungkin kalau misalnya ada penyakit biasa sih di kita aja, maksudnya dapat obat dari sini. Tapi kalau misalnya butuh fisioterapi, mungkin kita offer ke fisioterapi, gitu aja sih. Fisioterapi itu dari katanya ya, kalau dari luaran sih namanya physical therapy. Ya, biasa secara gampangannya adalah terapi fisik, secara gampangannya. Kemudian dijelaskan secara rincinya adalah kita menangani gangguan dalam fungsi dan gerak dan fungsi. Jadi setiap kali atlet ini melakukan gerakan dalam olahraganya, itu kan mesti ada suatu gerak spesifik yang mereka lakukan. Dalam gerakan spesifik yang mereka lakukan ini, otot mana dia yang maksimal digunakan, otot mana yang seharusnya digunakan, dan mana yang diturunkan. Nah, itu semuanya fisioterapi mengetahui di situ. Jadi bisa membantu bagaimana mencapai target latihan yang diinginkan sebenarnya di situ. Nah, entah itu dari gerak fungsi dari sebenarnya bisa kita tangan dari anak-anak sampai lansia. Ada juga di sisi olahraga, ada juga sisi bahkan sampai ke ranah spa, itu di situ juga bisa fisioterapi terjun. Jadi sebenarnya ranahnya fisioterapi masih sangat luas. Ada 4 bidang di kita, salah satunya adalah bidang biomekanik dan kebugaran. Biomekanik adalah salah satu unsur ilmu pengetahuan yang untuk mendukung bagaimana kita menganalisis baik masalah gerak maupun otot. Apakah gerakan dia sudah optimal belum? Melihat kelemahan dan bagaimana memberikan solusinya agar gerakannya tadi optimal. Sebagai satu contoh, kalau hasil yang terakhir kemarin diterima oleh Pak Anang itu untuk atlet lari, itu atlet kita lemah dalam hal posisi start.
Kenapa bisa lemah? Karena tadi posisi berdiri, terus kemampuan otot tadi, reaksi otot, posisi gerak tidak optimal. Nah, untuk itulah manfaat biomekanik untuk memberikan masukan kepada coach pelatih supaya diberikan terapi latihan untuk mengoptimalkan. Kalau kita sambil random contoh adalah atlet pelajar yang hampir kita tes periksa di 33 provinsi, memang ada hasilnya tadi ada 18 item kalau nggak salah ya. 18 item kita cek, kita teliti, kita tes, dia kurang tidur bisa anemia karena tadi HB tinggi tadi untuk atlet sebenarnya tidak boleh. Ini loh fakta-fakta ilmiah hasil sport science seperti ini yang kita dapatkan sampai di PPKON sampai hari ini. Itu di 33 provinsi itu 70% terjadi cedera untuk atlet, baik atlet PPLP maupun atlet nasional. Dari 70% cedera itu 80% itu memberikan kontribusi terhadap prestasi nasional. Ini ada adik kita dari SKO Ragunan, dia mengalami keluhan di pinggang menjalar sampai dengan ke pahanya. Jadi biasanya kasus begini itu kita sebut dengan ischialgia. Jadi ischialgia itu emang nyeri pinggang, dia sampai menjalar sampai ke kaki gitu. Nah, fungsi dari fisioterapi ini terutama adalah untuk mengurangi nyerinya, keluhannya. Itu adalah yang utamanya. Keduanya yang otomatis mengembalikan dia sebagai atlet. Karena pada saat dia ada keluhan seperti ini, otomatis geraknya pun juga mengalami gangguan karena nyeri, jadi tidak maksimal. Nah, fungsi dari fisioterapi itu adalah mengurangi nyeri dan mengembalikan geraknya sampai sebelum dia mengalami cedera gitu. Nanti setelah dia selama dia melakukan rehabilitasi di sini, kita arahkan lakukan latihan. Dan itu pun juga beliau belum boleh melakukan latihan intinya. Artinya dia adalah pemain tenis, dia sebenarnya belum boleh melakukan main tenis. Nanti kita lakukan latihan dulu di sini, ketika nanti keluhannya tidak ada baru kita instruksikan main lagi untuk ke tenis. Nah, setelah ini kalau dia udah selesai segala macamnya, ya udah, nggak tinggal nanti preventif supaya dia tidak kambuh lagi. Dan perubahannya emang sudah lumayan bagus kayak gitu. Cuman ada problemnya ketika ini belum murni 100%, si atletnya instruksi pelatihnya udah harus main lagi katanya, karena bentar lagi mau pertandingan ya. Kayak gitu. Jadi itu problem fisioterapi dengan pelatih ini kadang-kadang agak kurang sinkron sebenarnya gitu. Ketika si atlet mengalami cedera, ini yang saya temuin tuh banyak penanganannya tidak benar gitu. Tidak benar itu pertama efek dari pelatih, keduanya efek dari si atletnya sendiri yang minim tentang pengetahuan cedera gitu. Jadi kebanyakan ketika mereka cedera itu hanya di measure ya aja gitu, atau dimasas atau diurut gitu. Padahal ketika dilakukan itu jadi bumerang sebenarnya. Kalau melihat dari perkembangan dunia yang ada sekarang ini, kita sudah sangat jauh ketinggalan dibanding dengan negara-negara di ASEAN maupun Asia. Mereka sudah 2-3 level di atas kita pemanfaatan sport science. Prinsipnya adalah PPKON itu akan memberikan sosialisasi kepada seluruh induk cabang olahraga ya, terdiri dari pelatih dan atlet terkait dengan pemanfaatan PPKON itu sendiri sebagai pusat rehabilitasi, pusat kesehatan olahraga nasional. Era teknologi itu mau tidak mau, suka maupun tidak suka, itu harus kita upload untuk perkembangan prestasi yang akan datang. Karena kita akan mengetahui kesalahan-kesalahan mendasar terhadap penerapan program-program latihan yang selama ini kita cenderung berlatih dengan sistem yang konvensional. Dari sisi peralatan, dari sisi teknik, dari sisi kajian, sport science adalah salah satu alat yang bisa menunjang capaian prestasi olahraga nasional. Bahwa atlet bisa berprestasi gitu kan, harus mendapat dukungan dari sport science. Dan PPKON lah wadah yang tepat untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi di fisioterapi ini kita ada beberapa alat sebenarnya. Ada beberapa alat yang kita pakai untuk setiap harinya terapi pasien. Di sini ada MWD ya. MWD ini
sebenarnya sebuah gelombang ya, gelombang, tapi karena dengan frekuensinya yang sudah ditentukan dia memunculkan panas. Panasnya ini bisa menyerap sampai ke dalam kisaran 12 cm dari alat memancarkan. Kemudian di sini kita ada TENS, ini elektroterapi. Kita menggunakannya arus yang kita manfaatkan, jadi arus untuk memicu di situ juga bisa memunculkan endorfin pada si pasien supaya rasa nyeri yang ada pasien itu bisa menurun. Elektromiograf, jadi ini nanti dipasang ke otot klien yang mau di Origo insertion. Jadi seberapa kekuatan otot yang muncul, jadi gambaran dari kekuatan otot yang muncul nanti ada gambarannya di situ. Di situ fungsinya nanti untuk melatih. Biasanya kalau di situ ada kelemahan otot, berarti kita target. Ada target, seberapa target yang akan dia capai. Dan di situ nanti ada gambarannya. Jadi bentuknya kayak biofeedback. Jadi si pasien atau klien melihat gambaran dari sini seberapa otot yang sebenarnya dia mampu maksimal lakukan. Nah dari situ ternyata ada kelemahan, berarti dia ada target, seharusnya otot saya tuh mampu mencapai titik tersebut. Nah berarti dia nanti mengusahakan dari si otot yang sedang kita terapi tersebut sampai nantinya bisa tercapai lagi kekuatan otot yang semestinya dia punya. Kemudian ada beberapa lagi di sini SWD, hampir mirip dengan MWD, tapi dia lebih dalam lagi masuknya. Paparannya masuk lagi. Dan di sini ada SWT. SWT ini kita gunakan untuk memunculkan istilahnya nyeri baru sebenarnya ya, nyeri baru, tapi fungsinya nyeri baru ini adalah memicu dari otak untuk segera memberikan recovery kepada area yang sedang cedera seperti itu. Kita gini, cedera ada dua tipe, akut sama kronis. Akut itu terjadi 1 sampai dengan 3 hari. Yang harus terutama dilakukan ketika kita cedera 3 hari ke depan adalah rise. Rest-nya istirahat, rest, ice, compression, elevasi 4. Jadi istirahat, terus kasih ice, compression ini kayak semacam cedera di tangan nih, menggunakan elastis bandage. Jadi untuk menahan supaya tidak timbul bengkak. Elevasi, artinya elevasi itu ketika kita tidur, umpama ankle kita yang kanan, dia ankle-nya harus yang lebih tinggi. Itu selama 3 hari, lakukan seperti itu. Hilangkan kesan ketika cedera langsung dipijit. Itu paling susah. Jadi yang harus dihindari adalah HAM itu hanya heat, hanya itu mungkin alkohol yang bersifat panas kayak gitu. Terus repetition atau run, lari gitu, atau digerak-gerakin. Terakhir adalah massage, menjadi kontraindikasi gitu. Kenapa? Ketika dia cedera dilakukan massage, itu akan memprovokasi bengkaknya makin besar, jaringannya makin rusak. Boleh dimasas ketika ada orang cedera, umpama gini, main bola, dia habis main bola terus ada yang cedera, boleh dimasas, tapi tidak yang di bagian cedera. Kan yang saya bilang, masas penting dalam olahraga. Untuk apa? Untuk biar dia lebih cepat fit lagi, biar dia cepat bugar lagi. Salah satunya adalah dengan dimasas. Saya bisa kasih contoh ketika kita di Singapura, atlet renang elit kita bisa tertinggal 14 meter dengan atlet klub Singapura. Setelah kita teliti, kami rekam itu semuanya. Dari aspek biomekanik, kebetulan ini bidang kita, itu di dalam pergerakan setiap awal start itu terjadi kelambatan 1/100 detik. Dari satu sisi lain ketika terjadi balikan di dalam putaran itu kita terjadi kelambatan juga 0,5 detik. Bisa dibayangkan berapa kali dia bolak-balik kelambatan yang terjadi, akumulasinya. Kedua, dari aspek kebugaran, ketika ini sudah tidak mampu, sudah pasti perintah otak tidak akan berjalan sempurna. Ketika dia berenang atau dia mendayung pada meteran keberapa, dia akan lemah kondisinya. Bagaimana membuat satu efektivitas latihan yang baik? Kita menggeser
efek aerob anaerob istilahnya dalam itu. Jadi ketika dia makin banyak dia melakukan aktivitas yang bersifat anaerob, itu artinya dia masih banyak punya cadangan tenaga yang ada. Ketika dia sudah masuk kepada batas ambang anaerob, itu tenaga cadangannya sudah mulai terbatas. Nah, itu dia akan masuk setelah itu setelah asam laktat tercover habis dengan kondisi terbatas, dia masuk lagi ke glikogen, waktunya makin sempit. Itu yang kita harapkan, jangan ke situ dulu. Kalau enggak orang sampai di artinya itu yang saya bilang tadi, perintah otak nggak akan sampai kepada yang kita inginkan. Karena sudah tidak. Itu kira-kira gitu. Agak paham ya. Bagaimana kita menganalisis case-case, kasus-kasus untuk mengoptimalkan performance atlet? Paling mendasar pola latihan. Ada mungkin nanti kita bisa kasih data di cabang yang sama. Varian latihannya tiap provinsi bisa berbeda. Tangkis dari Jawa Timur, Aceh, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Jogja, PPLP yang punya pembinaan bulu tangkis, kondisi fisiknya itu sangat berbeda varian. Yang baik di Jawa Timur ada, yang baik sekali di Aceh, yang baik juga di Jogja. Gorontalo masuk dalam kelompok yang itu cabang yang satu cabang. Nah, cabang bola voli sama juga. Ini cabang yang sama, yang harusnya skillnya sama. Ini yang menjadi pertanyaan tadi yang kita jelaskan bahwa kenapa varian latihan bisa berbeda. Saya balik lagi, kalau dayung kita harus memaklumi dayung itu proses pembinaannya cukup bagus, makanya di sini yang kita keluarkan datanya, dapat datanya itu rata-rata semua bagus, hampir merata di provinsi. Artinya pola pembinaannya cukup bagus, merata. Nah, itu terbukti dengan di tingkat Asia dayung itu yang terbaik. Kontingen Indonesia mulai mengumpulkan medali emas di ajang SEA Games 2015. Emas perdana merah putih di hari pertama datang dari cabang olahraga dayung lewat atlet putra Marzuki. Sumbangsi para pedayung Indonesia juga tercipta di cabang perahu naga. Indonesia menambah 2 medali emas di nomor traditional boat race 12 awak putra dan putri. Dengan raihan ini, tim perahu naga pun sukses memenuhi target medali yang dibebankan Satlak Prima. Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas Satlak Prima menggelar tes kesehatan atlet cabang bulu tangkis dan angkat besi yang digelar di gedung PP Tikon Senayan, Jakarta. Pada tahun 2016, kita ada program yang terkait dengan event internasional ya, di tingkat pelajar maupun di tingkat senior, elit atlet. Nah, di tingkat elit atlet, program layanan kesehatan kita ini diperuntukkan yang pertama untuk Olimpiade. Bentuk tes yang kita persiapkan terkait dengan kapasitas fisik, ya, PO2 max, kemudian HB darah, gitu ya, kesehatan umum, ya, atlet, kemudian juga cedera endemik yang dialami oleh atlet. Kita periksa semuanya terkait dengan pasca terapi itu sendiri. Dukungan terhadap pencapaian prestasi, karena di PPIKON itu sendiri terdapat keilmuan yang sangat menunjang, ya, artinya sport and science itu ada di PPIKON. Mereka dulu sudah melaksanakan juga cara-cara seperti ini, tapi belum didukung dengan teknologi. Itu sekarang Kementerian Menpora sudah memiliki PPIKON yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan sport science yang tidak kalah dengan lembaga-lembaga sport science modern di luar negeri yang lain. Dan ditambah lagi nih, di eranya Pak Menteri sekarang ini, di eranya Pak Imam Nahrawi, beliau pun berpesan kepada semua jajaran khususnya Deputi 4, wabil khusus PPIKON, untuk bagaimana memanfaatkan sport science secara optimal. Harapan Pak Menteri.
Yang kedua, supaya kita bersinergisitas dengan Prima. Kita berharap apa yang menjadi amanah Pak Menteri tadi, dengan dukungan semua pihak, teman-teman studi Bitcoin, dengan teman-teman stakeholder, mudah-mudahan salah satu target pemerintah dalam waktu dekat ini selain Olimpiade dan Asian Games ya, Asian Games 2018 dapat berjalan sesuai dengan harapan. Nah, inilah tugas pokok kita, mengawal ke sana. Menuju Olimpiade Rio 2016 dan beberapa event olahraga internasional lainnya seperti SEA Games 2017 dan Asian Games 2018, Ketua Satlak Prima Ahmad Sucipto melakukan penekanan pada pentingnya sport science untuk pengembangan prestasi atlet di Indonesia. Sport science akan diaplikasikan pada 9 cabang olahraga yang diikuti oleh Indonesia di Olimpiade Rio, seperti panahan, judo, rowing, atletik, dan renang yang sedang mengikuti babak kualifikasi demi meraih tiket Olimpiade. Dalam Olimpiade Rio 2016, Indonesia menargetkan 3 emas dari 2 cabang olahraga, yaitu bulu tangkis dan angkat besi. Ya, sasarannya kan yang awalnya ini kan untuk melihat kondisi badan kita semuanya. Setelah itu kan untuk pelatih dan manajer kan menyiapkan programnya juga nggak takut gitu loh, karena nggak ada keluhan gitu kan. Kalaupun ada yang teman-teman ada keluhan juga kan, jadi bisa untuk programnya bisa disesuaikan gitu dengan cederanya atau sakit-sakitnya kalau memang ada yang sakit gitu sih. Karena olahraga tadi adalah by design, rigid, rinci, terukur. Kalau bahasa Jawanya itu adalah foresight, jauh ke depan kita melihat. Tugas-tugas kita supaya Bitcoin untuk selalu mengawal. Kita sebagai garda terdepan di bidang olahraga, bagaimana pemanfaatan sport science kita pastikan berjalan. Ujungnya adalah merah putih.